Pembacaan kita ini diambil suatu tema memahami dengan benar. Memahami dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa Tuhan Yesus ada, orang Yahudi itu dan orang-orang Farisi punya 10 hukum. Kemudian 5 kitab Taurat atau yang disebut dengan Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu kemudian ada lagi yang disebut Misnah, yaitu aturan di luar dari aturan yang ada dalam 10 hukum Taurat dan 5 kitab Pentateuk itu. Misnah itu adalah aturan yang diatur secara tradisi dalam kehidupan orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi Ortodoks memandang bahwa beribu-ribu peraturan itu, makin banyak peraturan, makin besar peluang untuk hidup saleh. Makanya kalau kita membaca perjanjian lama, sampai bagaimana dan di mana buang air kecil itu diatur dengan sangat baik. Sayang sekali bahwa kemudian pola hidup yang diatur dengan hukum yang sangat ketat itu tidak bermaksud untuk diselamatkan, tetapi bermaksud untuk memperlihatkan bahwa mereka hidup lebih saleh, tidak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kira-kira itu gambaran dari konteks keberadaan pada saat Yesus berkata di depan orang Yahudi waktu itu. Nah, memahami dengan benar bukan hanya tidak boleh membunuh. Niat membunuh tidak boleh ada. Bukan hanya niat membunuh. Ditekankan lagi marah tidak boleh ada. Di situ ada 2 jenis marah. Marah yang pertama dipakai dalam bahasa Yunani itu tumos. Artinya marah seperti nyala api. Marah betul. Kemudian ada marah yang kedua disebut orge, yaitu marah yang dalam jangka panjang, dendam kira-kira ini. Ada 2 jenis. Dia bilang jangan sama sekali jangan. Kalau kita pilih mana dan sering marah yang mana? Marah yang pendek-pendek atau marah yang panjang? Marah yang pendek-pendek tapi sering. Ya, kalau bisa tidak ada. Jadi memang sudah diperintah, bukan cuma tidak boleh membunuh dan tidak boleh ada niat membunuh, tapi sebisanya marah pun jangan. Karena pembunuhan terjadi akibat dari kemungkinan besar karena marah. Itu yang pertama. Kemudian zina. Dijelaskan dulu zina kemudian dianggap sebagai proses 1 kepala 4 kaki dalam bahasa masa Besa Ulu apalate. Ya, kemudian Yesus katakan bukan cuma itu yang disebut dengan zina, bahwa ditemukan 2 orang bersetubuh, bukan cuma itu. Melihat saja seseorang dengan maksud dan niat mengingini sudah disebut zina. Makanya pernah dalam ibadah perkawinan saya katakan tidak ada alasan untuk bercerai. Zina sekalipun tidak boleh. Karena kalau kita mendefinisikan zina, maka setiap hari orang bercerai, no? Karena zina itu melihat dan menginginkan seseorang, maka itu sudah berzina. Sehingga dikatakan perzinahan harus dihentikan bukan pada perceraian saja, tapi pada keinginan untuk memiliki yang lain. Kalau sudah punya istri, mau beratnya 60 kilo, mau 100 kilo, terima saja. Toh? Jadi bukan persoalan kami tidak bercerai Pak Pendeta. Sudah 20 tahun kami tidak bercerai. Bukan hanya bicara tidak bercerai, tapi apakah saudara sudah menjadi suami yang baik? Tidakkah dalam tradisi perjanjian lama bahwa mereka tidak bercerai, tetapi memperlakukan istrinya dalam konteks disebut patriarkal. Dia sebagai suami, hidup sebagai suami. Apa Anda bilang apa jadi? Istri hanya pelengkap dalam rumah. Tidak boleh. Memang Anda tidak bercerai, tetapi Anda hidup tidak penuh dengan cinta. Dan itu yang dikatakan dalam bacaan ini, dirubah oleh Yesus bahwa bukan hanya bicara bercerai, tapi hiduplah sebagai suami dan istri yang penuh dengan cinta kasih. Kalau kita hanya bilang saya ini tidak berzina, saya tidak bercerai, tetapi kita memperistrikan anaknya orang,
tapi di penjara, dikungkung dalam ketidakbebasan. Dia tidak merasa menikmati. Betul kita tidak bercerai, tetapi budaya patriarkal itu kemudian menghancurkan banyak kehidupan perempuan. Kalau bukan saya yang bilang, tidak ada. Di rumah ini saya yang berkuasa. Saya bilang A, siapa yang mau B, silakan keluar. Tuh. Tapi memang tidak cerai. Hampir setiap bulan diurus pendeta karena bertengkar, tapi tidak pernah bercerai. Hampir setiap tahun ada anaknya. Terjadi semua secara baik, tetapi tidak dalam cinta dan kasih sayang. Berhenti. Katakan bukan hanya bicara perceraian, tapi hidup sebagai keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi tidak cukup kalau kita bilang saja tidak ceraikan, tapi kita harus bilang kita tidak cerai. Kenapa kita tidak cerai? Karena kita tidak mampu bercerai. Kenapa tidak mampu bercerai? Karena betul-betul kita saling mengasihi. Kalau ada yang lain ditanya, kenapa tidak bercerai? Sebenarnya kami mau bercerai, tapi tidak ada jalan. Alkitab melarang. Toh, mau sekali cerai. Kalau diizinkan pasti katakan, kalau tiba-tiba ada izin Pak Pendeta, besok ganti dengan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Memahami dengan benar. Saya mau menceritakan kepada kita sebuah ilustrasi supaya kita memahami dengan benar. Ada sebuah cerita. Saya tidak tahu apa ini real atau tidak, dan mungkin sudah berkali-kali saya ceritakan. Ada dua orang biksu diberi tugas oleh gurunya untuk pergi bermeditasi. Itu meditasi seperti kaum Eseni. Kaum Eseni dalam cerita perjanjian baru itu adalah kalau seseorang sudah mau matang, dia harus pergi tinggalkan kampung atau tinggalkan tempatnya, masuk ke hutan, dan kemudian mempersembahkan hidupnya dalam hubungan dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa. Waktu Musa mau kembali untuk bawa bangsa Israel, dia jadi gembala dulu. Begitu juga dengan Yohanes, masuk dulu di hutan, pulang baru teriak-teriak. Yesus juga begitu, pergi 40 hari, lalu pulang kemudian mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Proses itu adalah proses pendewasaan, kira-kira begitu. Kira-kira cerita ini pun juga hampir dengan sama dengan itu. Ada dua orang murid dari sebuah kuil, diperintah pergi untuk bermeditasi melalang buana. Ada beberapa aturan yang diberikan kepada murid-murid ini, kedua murid ini. Tapi aturan yang ada begitu banyak aturan, tapi ada satu aturan yang akan kita cermati, yaitu tidak boleh bersentuhan dengan perempuan apapun. Karena dia adalah biksu, maka dia pergi. Mereka pergi berdua, selalu berdialog dalam setiap persoalan. Suatu hari mereka harus menyeberang sungai. Dan di sungai itu ada seorang perempuan yang harus menyeberang. Tapi kemudian mereka berdiskusi. Entah aturan kedua atau ketiga, bahwa tidak boleh sentuh perempuan, apapun alasannya. Lalu kemudian dalam diskusi itu perempuan minta tolong karena penting prinsip saya harus menyeberang. Tapi guru kami mengatakan tidak boleh sentuh perempuan. Dan itu sudah aturan di kuil. Dalam proses itu kemudian temannya yang satu katakan, tidak, saya berjanji tidak akan melakukan itu. Makanya dia menyeberang. Yang satu terus berpikir dan berkata begini, guru memang memberi aturan, tetapi saya bertanggung jawab untuk menyeberangkan perempuan ini. Siap menerima segala risikonya. Aturan ini nampaknya kaku. Lalu kemudian dia mengambil keputusan dan dia menggendong perempuan itu menyeberang sungai. Temannya yang sudah ada di seberang mulai marah. Marahnya sangat besar. Tetapi biksu yang satu ini tetap menyeberangkan saja perempuan ini. Setiba di sana dia menurunkannya. Lalu mereka berjalan 10 kilo jauhnya dari pinggir sungai itu. Yang satunya masih terus menceritakan, habis kau nanti itu, pasti kau dimarahi guru, kau sudah melanggar. Selama sepanjang 10 kilo dia terus menceritakan itu, dan pasti saya laporkan kamu ke guru. Lalu kemudian biksu yang satu berkata begini, saudaraku, 10 kilo perempuan itu sudah tinggal di pinggir sungai. Sekitar 2 jam lebih lamanya dia sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi ternyata memang meditasi kita gagal. Perjalanan panjang ini berakhir di sini. Kenapa?
Karena perempuan itu sudah tinggal pada wujudnya, tapi dia masih ada dalam kepalamu. Dia ada dalam pikiranmu sejauh 10 kilo. Perempuan itu sudah tidak ada. Dia sudah tinggal 2 jam yang lalu. Tapi ternyata, dan itu realitas pada diri saya. Saya sudah meninggalkannya di pinggir sungai. Dan selama 2 jam saya sudah tidak pernah mengingatnya lagi. Tapi saya hanya menggendongnya selama 10 menit untuk menyeberangi sungai itu. Dan itu waktu bersama-sama dengan saya. Sesudah itu semua selesai. Tapi sudah 2 jam perempuan itu masih ada dalam pikiranmu. Dan sudah 10 kilo jauhnya. Saya hanya 10 meter dan 10 menit saja. Tidakkah demikian dengan kehidupan manusia dan kehidupan kita? Kalau ada kesalahan teman, marah panjang atau marah pendek? Panjang. Tahun depan baru dicerita. Tahun depan kemudian baru muncul. Kesalahan istri yang kemarin, nanti tahun baru berikutnya katakan, ku bilang tunggu memang kalau masih beli open, Natal depan kau masih beli open. Karena Natal ini sudah beli open. Natal depan kalau kau masih beli open, bayangkan itu sudah dendam 1 tahun. Harusnya tidak. Harusnya berhenti di sini. Janganlah matahari terbenam, aturan baru kemudian dimunculkan. Orang-orang demikian pasti tidak bahagia. Itulah yang sebenarnya Yesus mau katakan, bahwa tidak ada yang dikurangi, malah disempurnakan. Jika firman Tuhan itu sudah mendasar dalam kehidupan kita, maka semua dapat dimaafkan. Bahkan semua dapat dilupakan. Begitu keras firman Tuhan di hari ini. Bukan hanya bicara tentang perkawinan, bicara tentang tidak bercerai, tapi bicara tentang bagaimana sesudah menikah hidup bahagia dan membahagiakan pasangan. Bukan hanya tidak boleh membunuh, tetapi tidak boleh berniat untuk membunuh. Bahkan lebih dalam lagi, diupayakan untuk tidak marah. Tidak marah. Bayangkan kalau Anda marah, kalau kita punya marah, kalau kita punya dendam, kalau punya kebencian, suruh pulang dulu. Kasih tinggal persembahanmu di sini, urus dulu itu. Itu lebih penting dari persembahan. Banyak orang tersinggung di Kalando. Waktu saya katakan, coba kita lihat, gereja ini penuh, sesak, sampai harus dibelikan AC, saking panasnya. Dalam hubungan dengan Tuhan, baik. Tapi sedikit masalah, hancur. Hubungan dengan manusia, tidak baik. Formalitas kelihatan, sempit kumpulan rumah tangga, sempit PKB, sempit PPR, pemuda, baku pangku. Tandanya sempit rumahnya orang. Dalam hubungan dengan Tuhan nampaknya sedang baik dan sangat baik. Tapi sedikit saja hubungan dengan manusia bermasalah besar. Sedikit saja kesalahpahaman. Apa yang terjadi? Berarti formalitas hubungan dengan Tuhan jika demikian. Seharusnya bahwa kalau seseorang itu baik hubungannya dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesamanya pastilah nikmat. Pastilah nikmat. Kalau dengan orang lain kita belum bisa mengampuni, periksa hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Dimanapun Anda berada, kalau hubungan dengan Tuhan tidak baik, maka pastilah hari-hari itu penuh dengan masalah. Memahami dengan benar, mengasihi dengan benar, bahwa kasih yang tertinggi itu adalah mengampuni. Kasih tertinggi itu mengampuni. Kasih yang tertinggi itu bukan selalu beri uang atau beri bantuan kepada orang lain. Kasih tertinggi itu adalah mengampuni. Sehingga semua orang bisa membuktikan bahwa dia mengasihi dengan cara mengampuni. Selamat memaknai firman Tuhan hari ini, bahwa hukum yang kita dengarkan adalah mengajari kita bukan pada kulitnya, tapi mengajari kita pada yang sesungguhnya. Menarik bahwa Yesus berkata di terakhir dari pembacaan kita, engkau telah mendengar arti sesungguhnya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengerjakan hukum dengan baik, namun mereka melakukannya itu cukup pada yang kelihatan, tidak pada yang hakikat. Jika firman Tuhan dipahami secara mendalam,
maka kita akan mampu melepaskan diri kita dari setiap dosa. Siapa yang tidak mau tinggal serumah dengan suami yang penuh dengan cinta? Siapa yang tidak mau tinggal serumah dengan perempuan atau ibu yang penuh dengan kasih sayang? Siapa yang tidak mau selalu ada bersama-sama dengan anak-anak yang baik, pemuda yang penuh dengan sopan santun? Saya beritahu ke Anda, siapa yang mau tidur dengan istri yang selalu marah? Siapa yang mau tinggal serumah dengan suami yang keras dan kasar? Tidak ada. Kalaupun ada, dia bukannya tidak mau bercerai, tapi takut bercerai. Ada banyak orang yang hidup tidak bercerai, bukan karena tidak mau, tapi takut bercerai. Yang seharusnya bahwa ada banyak keluarga Kristen yang hidup memang tidak lagi membicarakan tentang perceraian, karena perceraian bagi mereka adalah kehancuran. Mereka tidak bercerai bukan karena tidak bisa, tapi karena betul-betul menikmati kebersamaan sebagai rumah tangga Kristen. Selamat memaknai firman Tuhan. Kita tidak bertengkar bukan karena tidak ada peluang untuk bertengkar, tapi kita tidak mau bertengkar. Di pasar ada kesempatan untuk berkelahi kalau kita mau, tapi kita tidak mau untuk berkelahi. Di mana-mana ada peluang untuk berbuat dosa, tapi kita sudah berjanji bahwa saya bukan orang yang bisa melakukan itu. Amin.